Penguasa Segala Alam Chapter 3 by Nita Bab 3, peristiwa terkejam dalam sejarah klan Ni. Bang, seorang anak yang menghalangi Nitian terlempar dari dampak kuat yang dia terima dari Nitian. Anak itu adalah cucu Ni Nanshan, Ni Yuan. Saat dia jatuh ke tanah, dia langsung menangis. Nitian tidak melihat Ni Yuan, atau bahkan mengelilinginya. Sebaliknya dia langsung melangkahi Ni Yuan. Selain itu, kaki kanan Nitian mendarat di tangan Ni Yuan saat ia bergegas ke depan, membuat Ni Yuan menangis lebih berat. Ni Nanshan berusaha menenangkan dirinya, dan ayah Ni Yuan, Ni Qiyu, hampir bisa merasakan sakit putranya. Wajah kedua pria itu langsung berubah cemberut, mempertimbangkan bahwa sangat umum bagi anak-anak untuk bertemu satu sama lain selama pengundian. Ni Nanshan dan Ni Qiyu menahan amarah mereka untuk saat ini. Nitian, hati-hati, Ni Qian berteriak dengan cemas. Namun, sepertinya Nitian tidak mendengar panggilan Ni Qian saat dia melangkahi Ni Yuan dan berlari menuju alat spiritual yang paling dekat dengannya. Pada saat ini, anak lain dari klan Ni, dengan mata kecil yang berkilauan, menatap sarung tangan itu, yang memancarkan cahaya merah berkabut. Ketika dia mengulurkan tangannya ke arah sarung tangan, ujung jarinya juga memancarkan sinar cahaya merah. Jelas, atribut kultivasi anak benar-benar cocok dengan energi spiritual yang terkandung dalam sarung tangan. Seorang anggota lama dari klan Ni menjadi emosional dan bekerja, berteriak, itu ditakdirkan untuk Lianger. Pada pandangan pertama, Liu Yan dan seluruh klan Ni bisa tahu tanpa keraguan bahwa sarung tangan, lampu merah menyala dan semuanya adalah alat yang dibutuhkan Ni Liang. Liu Yan mengangguk pelan dan berkata pada dirinya sendiri, atribut api. Semua orang melihat bahwa tangan kecil Ni Liang yang goyah hampir menyentuh sarung tangan. Namun pada saat itu, Nitian datang berlari dan menjatuhkan Ni Liang ke tanah sebelum dia mengulurkan tangan untuk mengambil sarung tangan itu. Sebelum Ni Liang yang kebingungan bisa mengeluarkan suara, Nitian sudah menggenggam sarung tangan di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saat Nitian tertawa dengan mulut terbuka lebar, Ni Liang menyadari apa yang terjadi dan mulai berteriak keras. Wah, milikku, milikku. Wajah Nitian dipenuhi dengan kepuasan dan tawa yang menyenangkan. Sementara sebaliknya, Ni Liang ketakutan dan menangis. Geram ayah Ni Liang, seorang ahli dari cabang besar klan Ni. Sarung tangan itu tidak sesuai dengan atribut kultivasi Nitian. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi energi dari tubuh Nitian yang setuju dengan alat spiritual. Jadi mengapa dia harus mendapatkannya? Liu Yan dari Sekte Cloud Soaring tersenyum ketika dia melihat Nitian mengulurkan tangan untuk mengambil sarung tangan itu. Liu Yan harus menahan diri untuk tidak tertawa. Tepat ketika dia akan mengatakan beberapa kata untuk menghibur, dia menemukan bahwa Nitian, setelah menikmati mengambil sarung tangan secara paksa, telah bergegas ke alat spiritual terdekat lainnya. Sementara Ni Liang masih menangis, Nitian mengenakan sarung tangan merah dan berlari menuju pedang biru. Sementara itu, anak lain dari klan Ni memegang pedang biru, wajah mungilnya dipenuhi senyuman. Saat dia memegang pedang, gelombang cahaya biru segera muncul dari pedang dan daging anak yang bersentuhan dengan pedang. Saat dia menyeringai gembira dan bersiap untuk tertawa terbahak-bahak, Nitian menukik seperti angin. Mengandalkan kekuatan superiornya, Nitian menyambar pedang biru dari cengkeraman anak lain, tertawa sepanjang waktu. Anak yang baru saja kehilangan alat spiritualnya berdiri dalam kebingungan sesaat sebelum dia mencoba merebut kembali pedang dari tangan Nitian, tetapi dia akhirnya didorong ke tanah. Wah. Tangisan anak lain yang menusuk telinga terdengar di aula besar klan Ni. Betapa kurang ajarnya. Kecil ini terlalu kurang ajar. Marah. Anggota lain dari klan Ni hampir tidak bisa menahan diri untuk segera bergegas ke pengadilan. Nitian, yang tampaknya kecanduan merampok, tidak memperhatikannya dan terus mengamuk di pengadilan. Sama sekali mengabaikan kerumunan. Dalam waktu singkat, Nitian berhasil secara paksa mengambil sisa pedang, kipas, tulang binatang, tongkat kayu, manik-manik. Banyak anggota klan Ni yang hadir di pengundian terkejut dengan mata terbelalak dan lidah terpaku, memandang Nitian seolah-olah dia semacam iblis.
Tangisan 7 anak dan kutukan ayah mereka terus-menerus memenuhi aula besar. Kedua tangan Nitian hampir tidak bisa memegang 7 alat spiritual yang dia ambil. Jadi dia meletakkannya di tumpukan saat dia berjongkok di tanah dan memainkannya satu persatu. Wajahnya dipenuhi dengan senyum dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada alat yang menunjukkan tanda fluktuasi energi saat dia meletakkan tangan kecilnya yang gemuk di atasnya. Itu berarti tidak ada alat spiritual yang dia ambil dari anak-anak lain yang setuju dengan atribut kultivasinya. Dia pada dasarnya melanggar aturan hanya karena dia merasa menyukainya. 7 anak yang alat spiritualnya dicuri dari mereka saat ini menangis tanpa henti, dan secara alami berkumpul di sekitar Nitian. Iri dan tak berdaya menatap alat spiritual yang cocok dengan atribut kultivasi masing-masing dan membuat mereka nyaman dan santai. Mereka bahkan mencoba, dengan sia-sia, untuk mendapatkannya kembali. Milikku, semua milikku. Nitian berbalik untuk menghadapi mereka saat dia membuat gerakan mengancam sambil menggumamkan sesuatu. Dengan rakus melihat Mutiara Qian, Nihong mendekat, selangkah demi selangkah, berharap untuk menyeberangi Nitian dan merebut kembali Mutiara Qian. POW. Nitian mengayunkan tinjunya yang gemuk dan tanpa basa-basi memukul wajah Nihong. Akibatnya, Nihong terlempar ke tanah dan mulai menangis lebih keras dari sebelumnya. 6 anak lainnya tidak memiliki apa-apa selain ketakutan di wajah mereka setelah menyaksikan tindakan iblis Nitian. Mata tak berdaya mereka masih tertuju pada alat-alat spiritual yang seharusnya menjadi milik mereka, namun tidak ada yang berani mengejar mereka lagi. Betapa biadabnya. Saya telah hadir untuk banyak undian, tetapi saya belum pernah melihat anak yang begitu buas dan lancang. Penjahat kecil. Tak satu pun dari 7 alat spiritual yang setuju dengan atribut kultivasinya, namun dia dengan paksa menyambar semuanya, tidak menyayangkan satupun. Klan kami belum pernah melihat peristiwa keji seperti itu. Anggota klan harus bersaudara. Kami saling mencintai dan membantu. Seseorang tidak boleh mengambil semua manfaat. Sekarang lihat dia. Dia tidak hanya ingin makan daging, tetapi dia bahkan tidak mau berbagi sup dengan orang lain. Dia hanya menentang semua prinsip dan tidak mengikuti aturan apapun. Mendengarkan tangisan dan kutukan di dalam aula, wajah Ni Beichuan dan Ni Nanshan gelap dan suram seperti air danau. Ni Qian berdiri di dekat gerbang, melihat Nitian yang tertawa dan menjadi sedikit khawatir. Dia bahkan diam-diam membenci bahwa dia begitu ceroboh, menyinggung seluruh klan Ni. Dia menoleh ke Ni Donghai dengan wajah menyedihkan, tetapi disambut dengan senyum pahit Ni Donghai. Malu dan dengan kepalanya yang sakit, dia juga tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Baik, setelah menyaksikan seluruh adegan, Liu Yan berbicara dengan lembut. Aula yang dipenuhi kebisingan itu kembali hening saat dia berbicara. Anggota klan Ni yang marah memalingkan muka dari Nitian dan kembali fokus pada Liu Yan. Liu Yan dengan lembut terbatuk ketika dia melihat kerumunan, lalu dia berkata, "Permainan kuda di antara anak-anak lucu. Adapun 7 mainan, menurut saya, Nitian tidak akan mengambil semuanya. Bagaimana dengan ini? Kita akan membiarkan Nitian menyimpan 1 dan sisanya akan diberikan kepada anak-anak lain. Lalu kita bisa mengakhiri insiden ini, bagaimana menurutmu?" Melihat ketegangan mereda, Ni Donghai diam-diam menghembuskan napas, dan berkata, "Kami akan melakukan apa yang Tuan Liu katakan. Nitian, Anda harus bersikap dan memilih hanya 1 dari alat. Kembalikan sisanya kepada saudara-saudaramu dan jangan pernah bertindak kasar lagi. Bagaimana denganmu?" Liu Yan menghadap ke anggota klan Ni lainnya. Di bawah tatapannya, anggota klan Ni yang sebelumnya berteriak, yang menuntut agar Nitian dihukum, tidak punya pilihan selain mengangguk, menyetujui pengaturannya. Baik, Liu Yan tersenyum dan dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia menatap mata Nitian dalam-dalam sambil berkata dengan lembut, "Oke, dengarkan kata-kata Paman Liu. Anda dapat mengambil alat spiritual apapun yang Anda suka, tetapi berikan sisanya kepada adik-adik Anda." Nitian cemberut dengan enggan, dan bahkan melirik Nikian secara diam-diam. Nikian menatapnya dengan tajam dan berkata, "Jika kamu berani bertindak nakal,
Perhatikan apa yang akan aku lakukan denganmu. Ni Tian meringis. Seolah-olah dia tidak takut pada siapapun kecuali Ni Qian. Tanpa melihat ke bawah, dia dengan santai mengulurkan tangannya ke tumpukan alat spiritual dan mengeluarkan potongan tulang binatang. Lalu segera pergi. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat semua orang menyadari bahwa dia tampaknya memiliki sedikit minat pada 7 alat spiritual ini sejak awal. Apa yang dia nikmati sepertinya hanya proses mengambilnya dari orang lain. Melihatnya mengambil tulang hewan peringkat rendah, banyak wajah anggota klan Ni menjadi cerah karena terkejut. Saat mereka diam-diam mengejek kebodohannya, ekspresi suram di wajah mereka sedikit memudar. Saat dia menyingkir, anak-anak klan Ni lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka lagi. Bergegas maju untuk merebut alat spiritual yang mereka perhatikan sejak lama. Bab 4, Kebingungan Liu Yan sore. Ni Qian memarahi Ni Tian saat dia makan dan minum sampai kenyang, tapi kemudian dia tertidur, jadi dia akhirnya berhenti. Ni Tian telah memegang tulang hewan itu di tangannya sejak dia kembali dari undian. Namun Ni Qian tidak dapat menemukan hubungan energi spiritual antara Ni Tian dan tulang. Bodoh sekali, gumam Ni Qian. Dia memiliki begitu banyak alat spiritual peringkat tinggi untuk dipilih, namun dia memilih benda ini. Tiba-tiba, suara Ni Donghai datang dari luar. Terserah, bahkan jika dia mendapatkan manik peringkat tertinggi, itu juga tidak akan berguna baginya. Tak satu pun dari 7 alat spiritual yang cocok untuknya. Seharusnya aku tahu dari awal bahwa mengajaknya berpartisipasi dalam undian tidak akan produktif. Saat Ni Qian berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa Ni Donghai dan Liu Yan dari Sekte Cloud Soaring telah berkumpul. Ayah, Tuan Liu, Ni Donghai melirik penuh kasih pada Ni Tian yang tertidur lelap. Berbaring telentang dengan anggota tubuhnya tersebar luas. Kemudian dia menghela nafas pelan, mengerutkan kening, dan berkata, beberapa waktu yang lalu, saya diam-diam mengujinya dengan harapan dapat menentukan atribut energi spiritual batiniahnya. Namun, setelah jeda, dia melanjutkan, mungkin karena basis kultivasi saya yang tidak mencukupi. Saya gagal merasakan fluktuasi energi spiritual dalam dirinya. Saya tahu saat itu bahwa bahkan jika dia berpartisipasi dalam pengundian, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan banyak. Itulah alasan saya tidak berusaha keras untuk memasukkannya ke dalam konvensi pengundian. Ni Qian terkejut sekaligus bingung. Tapi ayah, setelah aku memohon padamu untuk kesempatan ini, bagaimanapun juga kamu memang membantu. Ni Donghai memaksakan senyum. Jauh di lubuk hati, saya masih tidak mau menyerah. Saya berharap keajaiban terjadi. Dari kelihatannya, saya terlalu berharap pada masalah ini. Itu kesalahan saya. Ni Qian menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia menyadari Ni Donghai mencintai Ni Tian sama seperti dia dan dia bahkan akan terlibat konflik dengan semua orang di klan Ni lagi, hanya untuk memperjuangkan sedikit peluang bagi Ni Tian. Meskipun dia tahu semua usahanya bisa sia-sia, dia tetap melakukannya. Biarkan aku melihat lebih dekat. Sementara dia berbicara, Liu Yan berjalan ke jendela dan mengulurkan tangannya ke atas Ni Tian yang sedang tidur. Aura putih berputar keluar dari telapak tangan kiri Liu Yan. Penampilannya yang berkabut dan cerah membuat tangannya putih seperti batu giok. Liu Yan dengan lembut meletakkan tangannya ke perut bagian bawah Ni Tian saat dia menyipitkan matanya dalam konsentrasi. Potongan energi spiritual setipis rambut muncul dari tangannya dan memasuki perut bagian bawah Ni Tian, secara bertahap merembes ke anggota tubuh dan tulangnya. Ni Tian tampak nyaman dalam tidurnya, karena senyum muncul di wajah kecilnya yang gemuk. Dia bahkan mendengkur sedikit, seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Cahaya hangat seperti batu giok secara bertahap menutupi permukaan tubuh Ni Tian, seolah-olah dia adalah boneka porselen dalam cahaya lentera. Namun, Ni Donghai dan Ni Qian menatap Ni Tian dengan tatapan khawatir. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa kilau seperti batu giok hanya berasal dari energi spiritual Liu Yan. Energi spiritual tidak memicu perubahan setelah berkeliaran di tubuh Ni Tian, yang berarti tubuh Ni Tian tidak mengandung gelombang energi spiritual. Beberapa saat kemudian, Liu Yan dengan lembut mengambil tangannya sebelum berbalik ke Ni Donghai dan menggelengkan kepalanya. Ni Donghai dan Ni Qian melihat, terperanjat. Liu Yan juga bingung. Seharusnya tidak seperti ini. Saya akrab dengan bakat alami adik perempuan bela diri junior.
Lupakan Black Cloud City secara keseluruhan, bahkan di Sekte Cloud Soaring, bakatnya termasuk yang terbaik. Bahkan menikah dengan manusia yang sama sekali tidak berbakat, anaknya seharusnya mewarisi sebagian dari bakatnya. Seharusnya tidak seperti ini. Saya melakukan pencarian menyeluruh di tubuh Nitian. Tapi saya benar-benar tidak merasakan fluktuasi energi spiritual. Ni Donghai menghela nafas panjang dan tampak frustrasi. Liu Yan mengerutkan kening dan berkata, namun, Ki dan darah Nitian sangat kuat. Saya bisa melihat di undian bahwa dia jauh lebih kuat dan lebih kuat daripada rekan-rekannya. Otot dan tulangnya kuat dan tangguh. Jika itu adalah kontes kekuatan dan kekuatan murni tanpa energi spiritual yang terlibat, mungkin tidak ada seorang pun di generasinya dari klan Ni yang bisa bersaing dengannya. Bagaimana itu berguna? Ni Qian berkata dengan getir, anak-anak itu masih kecil. Ketika mereka tumbuh dewasa dan mulai memahami kata-kata orang dewasa, mereka akan mulai mengembangkan energi spiritual. Kekuatan spiritual adalah kunci untuk mengukur kekuatan seorang prajurit Qi. Itu juga merupakan sumber kekuatan nyata. Seberapa jauh dia bisa pergi hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya? Ini juga yang paling aku khawatirkan. Ni Donghai menambahkan, anak-anak yang memiliki atribut energi spiritual khusus di tubuh mereka dapat mempraktikkan metode spiritual yang sesuai dengan atribut batin mereka. Satu persatu, mereka akan berkembang pesat, membangun fondasi mereka sejak dini. Hanya anak-anak itu yang memiliki harapan untuk mencapai level ke-9 Ki Refining pada usia 15 tahun. Oleh karena itu mendapatkan dukungan dari Sekte Cloud Soaring. Karena Nitian belum secara jelas menunjukkan atribut kultivasinya, dia mungkin harus menempuh jalur kultivasi yang lebih lambat. Itu berarti dia hampir tidak memiliki harapan untuk mencapai level ke-9 Ki Refining pada usia 15 tahun, dan karenanya, pintu Sekte Cloud Soaring akan tertutup untuknya secara permanen. Tidak bisa memasuki Sekte Cloud Soaring, dia akan terjebak dalam klan Ni sepanjang hidupnya. Liu Yan datang ke sisi Ni Donghai, menepuk pundaknya, dan berkata dengan tulus. Bukan hal yang buruk baginya untuk tidak memasuki Sekte Cloud Soaring. Di antara Sekte Cloud Soaring yang muda dan berbakat, banyak yang meninggal karena kematian dini. Dalam perjalanan menuju puncak, setiap langkah bisa berakibat fatal. Untuk dapat melewati kesengsaraan itu tanpa terluka, seseorang harus memiliki nasib yang mengesankan. Untuk menjalani kehidupan dengan aman dan damai seperti Nitian juga bisa menjadi berkah. Kata-kata Liu Yan mengingatkan Ni Donghai pada mendiang putrinya Ni Jin. Sebelum dia merasakan sakit di hatinya dan benar-benar kehilangan kata-kata. Karena masalah di sini telah diselesaikan, saya sekarang akan kembali ke Sekte Cloud Soaring. Kembali ketika saudari bela diri junior sedang berlatih kultivasi di sekte. Saya bertindak sebagai mentornya, jadi saya sangat menyukai saudari bela diri junior dan sangat mementingkan dia. Saudara, Anda dapat yakin, aku akan melakukan segala upaya untuk menemukan orang yang membunuhnya. Setiap kali ada berita, saya akan memberitahu Anda. Liu Yan dengan lembut menepuk bahu Ni Donghai sebelum berjalan keluar dari ruangan. Bapak, Liu, terima kasih banyak untuk semuanya, kata Ni Donghai penuh terima kasih. Ni Qian menggemakan kata-kata Ni Donghai dan dengan cepat berkata, terima kasih, Tuan Liu. Mereka bermaksud untuk melihat Liu Yan keluar, tetapi pada saat mereka sampai di pintu, kecepatan Liu Yan telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia sudah menghilang ke kejauhan. Bapak, Liu sangat baik kepada kami, gumam Ni Donghai dengan cemberut, jika bukan karena dia. Anggota klan mungkin tidak akan membiarkan Nitian pergi dengan mudah. Setelah Little Tian dan aku pergi, apakah orang-orang itu? Kata Ni Qian dengan kebencian. Ni Donghai mengangguk setuju. Tentu saja mereka membuat keributan. Masing-masing dari mereka memikirkan fakta bahwa Ni Tian bukan cucu sejati dari klan Ni, dan juga bahwa dia membuat kekacauan di konvensi pengundian. Mereka bersikeras menghukumnya. Untungnya, Tuan Liu membantu dan angkat bicara, jadi mereka tidak berani menanyai saya lebih jauh. Kalau tidak saya tidak akan bisa melindunginya. Sayangnya, Tuan Liu telah pergi dan tidak akan sering kembali di masa depan. Ni Qian menghela nafas. Selama aku masih kepala klan Ni, aku tidak akan mentolerir kelancangan mereka. Ni Donghai berkata dengan nada dingin. Saya takut, saya khawatir Anda tidak bisa mempertahankan posisi itu lama-lama, Ayah. Ni Qian tersenyum pahit. Aku akan menyimpannya sampai hari aku tidak bisa.
Aku harus mencari keadilan untukmu dan Jiner. Wajah Ni Donghai tegas dan tegas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia juga melangkah keluar dari ruangan. Menyaksikan sosok heroik sebelumnya menghilang ke kejauhan, Nikian duduk di depan pintu dengan wajah sedih dan pikirannya melayang pergi. Di dalam, Nitian masih tertidur lelap, tetapi benang energi spiritual yang ditinggalkan Liu Yan di tubuhnya selama analisisnya tetap ada. Karena energi spiritual yang mengalir, daging dan kulit Nitian mulai sedikit beriak. Itu hampir tampak seperti gelombang kecil yang mengalir melintasi air. Setiap kali daging dan kulitnya bergetar dengan lembut, energi spiritual akan menjadi agak redup, seolah-olah daging dan darahnya dengan rakus menyerap dan memurnikan energi spiritual. Baik Liu Yan, Ni Donghai, maupun Nikian tidak tahu apa-apa tentang ini. Biasanya, Nitian hanya akan tidur siang selama 1 jam. Tapi hari ini, dia tidur selama 4 jam, yang sangat mengejutkan. Ketika mencapai titik di mana tidak ada sedikit pun kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, dia akhirnya meregangkan anggota tubuhnya dengan nyaman dan